Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Baihaqi, menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Tuntunan Rasulullah ini bisa menjadi teladan bagi kita yang mungkin baru memulai berdagang. Meski demikian, ada baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu seperti apa Rasulullah berdagang pada saat itu. Mulai dari sikap yang ditunjukkan saat berdagang hingga cara Rasul mengatur dagangannya. Selengkapnya, berikut tips berdagang ala Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh Gus Baha. Kulo nu dikonco ini kisah nyata, sugih banget, sangat-sangat sugih. Anak kiai, tapi ra iso ngaji, tapi untuk tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Dia baru kahuripe, sugih tenan. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai tadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori-memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saya guys kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ya? Kiai kan sering saling nempel wong. Sekali medit neraka, duit ra golek kok medit ya. Dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medit lah tetep lomo, Pak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ra iso medit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Ya medit itu praktek nontonan dene, tapi dene ada keyakinan medit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lalu kanca-kanca sing meragi iki nek kepengin medit barokah dagang. Wis aku bayang medit lah, asal tetap bayar gaji lho, kok nang medite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke bis. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wae ngetap oli, wae nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Kuwi ku yo ana sing mondok, ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Yo nak bener e. Dadi dekne ngidolakno Nabi mergo Nabi pedagang. Ora ana Pak, ning sejarah Nabi ku kiai sing ana tak wis Nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus to dindi. Dene alasane ora ana sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi Nabi kok dadi kiai barang. Oh nek omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi Nabi juga napa? Iya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim tarikh. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah. Itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ini ibadah atau musibah. Buatin jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai
Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kulo bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten niki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat niai itu biasa pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo tak korup. Lho gunane apa Gus Soleh di dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai aku iku ngiyaine wong rumah ahli sunnah. Ini yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis, tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensunnikan. Nyatane tenan ya. Kados pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dene ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan ya ora ero, tapi kan terus masal. Lebetan ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki pulau contohkan. Sampeyan saya kita bedhei. Ana tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Baruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat 1 triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah intine dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu di amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki. Mulane kula niku ya wis paruh ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape mergo ora karo buku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet ngono iku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek mbok tuku terus tetep dienggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing duwe. Gampang ndi? Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu
bakar. Jadi pancen mlakune agama kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara ini nggo kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya iki. Nah donga ngeten tak wari Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Katanya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun apa? Paham ya, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai kus dakwai kesuwen. Bupati gampang kus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing nopo soleh. Artinya ya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa langgare cilik tetep istiqomah nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus nyalon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno nih. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno ulama, ya rada menang meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki cek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas pintu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jari sing sugih enggak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae menengae, roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae menengae. Bareng menengae, ulamae wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan, sing marahi iku ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok, "Hei kira sabar, kowe karo nak kira sabar mlebu swarga." Jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe karo nak ngono iku apik. Jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe karo nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu ya Jibril kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Mak saya sing mondokno kula niku gitu-gitu. Sampai sing melarat itu gerutu, sugih menangan mulai dulu kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Saya kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung moco rati ketun mau cerita dulu karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Kalau ulama pokoknya mlebu ayat syarat terang. Artinya terus mlebu ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan,
jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin nggo maksiat. Kulo jeeling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh. Bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat lah bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atok ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, kalau cerita kan terus wong melarat terus kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe dhuwit akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misalnya kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kondo kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiai ini ya dhisena sapa? Wong sugih. Tapi cerita itu ya aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon. Niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben boten falatusyaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah serang mlebu kan rugen tok kan berarti jalur karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi tak tahu kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Yaitu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walau zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak itu rapantes mendisi-disi harus apa? Ahli sunnah.
Ulah, tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Fakih terserah alim koyo abai. Lah kita orang fanatik repot kan, nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarij itu jadi apa? Khawarij. Jadi saat ini ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan itu dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu